Kalau kamu lagi cari tempat wisata keluarga yang seru, edukatif, dan ramah anak di Kota Batu, Eco Active Park di Jatim Park 2 bisa jadi pilihan yang pas. Dulu dikenal sebagai Eco Green Park, tempat ini menawarkan pengalaman belajar dan bermain di alam terbuka. Dari memberi makan hewan, mengenal unggas unik, sampai eksplor zona permainan yang interaktif. Di video kali ini, aku akan ajak kamu intip isinya bareng-bareng. Hai semua, hari ini kami akan main ke salah satu zona yang sering luput dari perhatian di Jatim Park 2. Namanya Eco Active Park, sebuah taman ekosistem terbesar di Indonesia yang menjadi rumah bagi berbagai jenis unggas unik dari seluruh dunia. Dan sekarang ada area baru yang gak kalah seru, Farmland, tempat belajar dan bermain bersama hewan ternak. Yuk ikut jalan-jalan bareng kami hari ini menyusuri Eco Active Park. Farmland jadi rute pertama sebelum masuk ke Eco Active Park. Di sini kita bisa berinteraksi langsung dengan hewan ternak dan belajar tentang mereka. Ini kambing kecil, minta mamam nih. Dan serunya lagi, cukup dengan Rp10.000 kita bisa kasih makan hampir semua hewan yang ada di area ini. Dapat satu. Sakit anak? Baik ya? Minta lagi. Alena mau kasih yang itu. Semua antri tuh loh. Ya, bye-bye. Sayang banget belum bisa kasih makan kelinci karena kandangnya masih dibersihkan. Kita coba aja lagi pas mau pulang karena keluarnya nanti lewat sini juga. Rusa. Iya ya. Kasih wortel. Dah, bye-bye. Ini kuda poni kalau ini. Oh, dia minta makan tuh. Kasih. Ini ya. Rumput ini dah. Rumput boleh. Kok itu mulutnya? Saya takut. Aduh, jangan gitu ya. Cari hewan yang lain yuk. Biar. Tuh, kalau nggak gitu nggak kelihatan ya. Giginya kayak gitu. Giginya orange. Habis makan balik lagi. Besar banget. Ekornya sama gitu kayak. Iya. Ada yang mandi.
2. Because we provide cerita green. Lihat flamingonya, banyak banget loh flamingonya. Baru masuk ke Eco Active Park, langsung disambut sama kumpulan flamingo yang cantik banget. Warnanya pink cerah dan berdiri anggun di tepi air. Ada juga angsa-angsa putih yang berenang santai bersama ikan koi. Bikin suasana makin tenang dan adem. Baru masuk aja udah berasa disambut alam. Ada diorama bertema alam marah nih. Visualnya cukup dramatis, tapi bikin kita lebih sadar betapa pentingnya menjaga alam. Sepanjang jalan menuju rute berikutnya, kita bisa lihat patung-patung hewan yang kreatif banget karena semuanya dibuat dari barang bekas. Jadi reminder juga kalau sampah bisa diolah jadi karya yang menarik. Next stop, Bird Gallery. Tempat di mana kita bisa melihat koleksi burung-burung yang telah diawetkan. Dengan bentuk dan warna yang masih utuh, galeri ini mengajak kita mengenal lebih dekat keanekaragaman burung dan pentingnya menjaga kelestariannya. Welcome to Walking Birds. Di sini kita bisa bertemu langsung sama burung berjalan dari berbagai belahan dunia. Yep, mereka ini burung yang nggak bisa terbang ya. Serunya lagi, mereka bisa kita lihat dari jarak yang super dekat. Sambil jalan, kita juga bisa belajar tentang cara hidup dan habitat mereka. Di area plaza musik ada satu wahana edukatif seru, Jungle Bugs. Karena ini gratis, jangan lupa cobain. Di sini kita diajak naik buggy car masuk ke hutan sambil belajar tentang berbagai jenis serangga. Edukatif tapi tetap fun, apalagi buat anak-anak. Ada serangga apa aja ya di dalam sini? Kita cek bareng-bareng. Cantik loh. Itu dengerin tuh. Kupu-kupu. Pertama kita dikenalin dulu sama siklus hidup kupu-kupu. Telur ini memiliki lubang kecil di Loh, telur-telur. Dimulai dari telur. Untuk menyerap Tuh. udara dan juga air. Lubang ini disebut micropyle. Itu zaman itu. Nah, terus keluar jadi ulet tuh. 2-3 minggu keluarlah kupu-kupu yang sangat cantik. Setelah tumbuh, kita akan mengikuti zona serangga Kupu-kupu. yang telah berjalan tani. Salah satunya adalah belalang. Banyak suka memakan daun-daun. Ada juga serangga yang Tuh. Apa itu? Lalang. Sebelah kanan kiri kalian serangga yang berwarna merah berbintik hitam loh. Yap, benar sekali. Itu adalah kepik, karena kepik suka memakan kutu daun dan hama memakan tanaman. Jadi basah deh. Basah. Maaf ya. Koloni ini dijaga oleh para semut tentara dan terdapat satu Semut. batu yang sangat besar dan dia bertugas untuk bertelur. Tahu kan? Iya, dengerin ondinya Kenapa ngomong. semut suka sekali dengan sesuatu yang manis? Ternyata semut
memiliki radar yang didesain sensitif untuk menemukan sumber glukosa. Dan lebah menjadi serangga terakhir yang kita lihat di Jungle Bugs. Yuk kita masuk ke dalam kerajaan honeybee dan cari tahu cara lebah menghasilkan madu. Wah, madu ternyata diproduksi oleh lebah pekerja loh. Mereka menghisap nektar bunga dan menyimpannya di dapat menjadi madu. Pas sudah di pasaran. Selesai. Balik ke plaza musik nih. Di sini barang-barang bekas didaur ulang jadi alat musik. Ada kolom air dengan senapan air otomatis yang bisa diarahin ke perkakas dan baling-baling. Menghasilkan berbagai alunan musik, kreatif dan pastinya menarik buat semua umur. Rute selanjutnya adalah Animal Farm. Sesuai namanya, di sini kita bisa lihat berbagai hewan ternak seperti kambing, domba, sapi, dan teman-temannya. Anak-anak pasti seneng soalnya bisa kenal lebih dekat sama hewan-hewan yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Ini hewan apa sih, Elena? Hah? Kambing. Dikira mau kasih makan. Iya ampun. Tanduknya. Ayo foto 1, 2, 3. Selanjutnya kita masuk ke World Fashion. Di sini kita bisa lihat berbagai jenis burung pegar dari berbagai belahan dunia. Warna bulunya cantik banget dan tiap kandang dilengkapi papan info yang bikin kita bisa belajar sambil lihat-lihat. Yang kecil ini namanya ayam serama, ayam terkecil di dunia. Nah, kalau yang putih itu ayam Brahma, lucu banget kayak pakai celana. Makin ke dalam, suara burung-burung mulai terdengar jelas. Serasa jalan di tengah hutan. Yang mau beli madu di sini ada loh, ada kedai minuman dan souvenir juga. Di zona merpati dunia, kita diajak mengenal berbagai jenis merpati dari berbagai negara. Aku nggak sempat ikut koleksinya satu persatu, soalnya langsung terpesona sama banyaknya merpati putih yang bertengger di atas genteng. Konsepnya itu kayak lagi ada di pasar burung, tapi versi bersih dan tertata. Habis lihat merpati, lanjut lihat-lihat koleksi burung eksotis yang terkenal dengan skill berbicaranya di World of Parrots. Kita bisa melihat lebih dari 50 spesies burung beo dari berbagai belahan dunia, mulai dari Asia hingga Amerika. Di sini suara burungnya ramai banget, semuanya berkicau seolah menyambut kedatangan kami. Burung-burungnya juga warna-warni dan pinter-pinter.
Rute selanjutnya, Falcakatil. Burung-burung kecil dan lucu ini dikenal dengan jambul khas di kepalanya dan suara kicauan yang lembut. Setelah itu kita masuk ke area terbuka di mana burung eksotis dan unggas lain dilepas bebas. Rasanya kayak jalan di tengah alam, tenang dan adem. Di sini juga ada stand makanan dan sitting area. Bisa istirahat sambil ditemenin burung-burung eksotis kayak merak-merak ini. Di sini, anak-anak pasti seneng karena bisa berinteraksi langsung dengan unggas-unggas eksotis yang cantik dan unik seperti merak dan kalkun yang bebas berkeliaran di sini. Di rute selanjutnya, kami bertemu dengan Australian pelikan. Meskipun bertubuh besar, pelikan bisa terbang berjam-jam menempuh ratusan mil tanpa lelah. Mereka menggunakan kantung paruhnya nggak hanya untuk menangkap ikan, tapi juga untuk mendinginkan diri saat kepanasan. Itu burung apa namanya? Iya, pelikan. Putih lah. Iya, pelikan cuma satu warna, putih doang. Di sini juga ada humboldt penguin. Cuman ada satu guys, lucu banget. Mereka hidup di iklim yang lebih hangat, jadi cocok banget dipelihara di tempat kayak gini. Tuh, gila. Ngawur, musang nih. Masih belum selesai ya, masih ada Duck Kingdom. Sabar, Eco-Active Park itu emang luas banget, sekitar 5-6 hektar. Duck Kingdom ini zona yang penuh dengan bebek dan unggas air dari berbagai negara, seperti Black Swan, Mandarin Duck, Scarlet Ibis, Canada Goose, Magellan Goose, ataupun Domestic Goose. Oh, kapok. Sekarang yuk masuk ke Owl House, tempat tinggalnya berbagai jenis burung hantu dari seluruh dunia. Suasananya agak rembang, bikin berasa misterius banget. Kita bisa lihat burung hantu dari yang kecil sampai matanya besar dan tajam. Keluar dari Owl House, langsung masuk ke zona anjing laut. Seingatku dulu ini isinya penguin, sekarang diganti anjing laut. Kita bisa merangkak ke sana buat lihat dengan jelas anjing lautnya. Keluar dari zona anjing laut, ternyata masih ketemu beberapa unggas air nih. Sampai akhirnya kita masuk ke area burung pemakan bangkai alias vulture. Burung ini berperan penting dalam ekosistem dengan membersihkan bangkai hewan yang mati, jadi mencegah penyebaran penyakit gitu. Mereka umumnya ditemukan di padang rumput, savana, dan pegunungan. Keluar dari area vulture, kita bertemu beberapa jenis unggas air lagi. Nah, kalau udah nemu surgery and nursery room, berarti kita udah kelar nih lihat-lihat koleksi unggas di Eco-Active Park. Tapi tenang, petualangan kita belum selesai. Masih ada zona permainan yang seru banget buat dijelajahi.
Sebelum lanjut ke area permainan, kita bakal lewat dulu nih ke galeri daur ulang yang ada di Eco Active Park. Seru banget. Di sini kita bisa lihat gimana sampah bisa disulap jadi karya yang kreatif dan bermanfaat. Next, ada rumah terbalik. Ini spot foto unik, bisa bikin kita seolah lagi jungkir balik. Tapi kami nggak masuk karena udah sore banget nih. Jadi kami lanjut ke Interactive Fantasyland, zona interaktif yang penuh warna dan imajinasi. Jadi ini dia zona permainannya. Pas masuk langsung ketemu water outbound, semacam kolam waterboom gitu. Wahana permainannya emang gak banyak, tapi cukup banget buat bikin petualangan kita di Eco Active Park jadi makin seru dan berkesan. Pas banget buat nutup perjalanan seru di Eco Active Park. Habis keliling Eco Active Park, rasanya capek dan lapar ya. Di area ini ada food court, tapi sebelahan sama playground. Jadi ya agak susah untuk full istirahat karena harus jaga arena main. Semua permainan di area ini bebas kalian mainkan, gak ada biaya tambahan sama sekali alias gratis. Di area food court ada satu wahana yang bikin aku penasaran banget, tapi juga agak takut. Namanya Crown Crane Coaster, semacam pedal coaster gitu. Jadi satu orang goes, yang lain duduk di coasternya, ntar bakalan meluncur sendiri. Seru banget kan? Akhirnya aku nyobain, suamiku yang goes, aku sama Helena yang naik coasternya. Jujur deg-degan banget, tapi ternyata seru juga. Buat yang takut naik roller coaster, cobain aja deh. Seru tapi. Masih di area food court, kami lihat ada satu wahana yang seru, yaitu Bugs Attack. Kita bisa naik perahu sambil nembak-nembakin serangga gitu. Cuman katanya harus siap basah-basahan kalau main wahana ini. Akhirnya kami skip, padahal sepertinya seru. Sebelum keluar dari Eco Active Park, kami mau nyobain wahana baru di sini. Kami akan naik kereta di wahana About Life dan nonton film di Hanuman Theater. Perwahananya 15.000 guys, tapi kalau nyoba dua sekaligus jadi 20.000-an aja. Isinya tentang kehidupan ya, dimulai dari zaman es. Mahakarya sempurna dengan segala kehidupan yang demikian esok. Negeri terdingin di planet bumi kedua ada di kutub selatan, atau disebut juga Antartika, dan juga Pinky. Ekosistem terrestrial dominan di bumi dan tersebar di seluruh daratan bumi, yang menjadi komponen penting bagi planet ini. Hai Daddy. Segala jenis satwa yang tinggal dan hidup di hutan berkembang baik dalam kehidupan yang asli dan sehat. Mereka mampu berkembang biak. Oh, princess, fairy tale. Komodo. Mereka mengadaptasikan diri bertahan dan menyebutkan semuanya hingga dulu. Manusia purba dulu. Mereka spesies pertama yang beradaptasi dan mungkin yang pertama Ini. Manusia purba. Perang jadi mana petaka. Sebagai pengaruh positif, berpikir positif apabila menghadapi. Ya ampun seremnya. Ada ayunan gitu ya ampun.
Akhirnya selesai sudah petualangan kami di Eco Active Park. Keluarnya lewat farmland tadi karena kami mau kasih makan kelinci. Tapi sayang banget udah kesorean guys, kelincinya udah dimasukin kandang, cuman ada marmut. Jadi kami kasih makan marmut dulu sebelum pulang. Nah itu dia keseruan kami di Eco Active Park. Tempat ini cocok banget buat keluarga, apalagi yang bawa anak-anak. Banyak hal edukatif tapi tetap fun. Eco Active Park mungkin gak seluas Batu Secret Zoo, tapi pas banget buat kamu yang datangnya agak telat ke Jatim Park 2. Dan meskipun gak seluas Secret Zoo, tempat ini tetap bikin capek. Tetap butuh stamina buat jelajahin semua sudutnya. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gak ketinggalan vlog-vlog seru lainnya. Bye!